Selamat datang di Quotes Kristenku, tempat di mana kita merenungkan firman Tuhan dan menemukan damai dalam hadirat-Nya. Di sini kita akan bersama-sama mengeksplorasi kebenaran yang terkandung dalam Alkitab, menggali maknanya untuk kehidupan sehari-hari, dan membiarkan firman Tuhan membimbing langkah kita. Percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana indah dalam hidup Anda. Mari kita buka hati kita, dengarkan suaranya, dan biarkan firman Tuhan memberi kita kekuatan dan penghiburan. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan menyalakan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan renungan-renungan penuh inspirasi lainnya. Sekarang mari kita mulai perjalanan rohani kita hari ini dengan renungan firman Tuhan. Shalom, salam dalam kasih Kristus. Selamat malam semuanya. Berikut bacaan Alkitab dari kitab Yakobus. Kita mulai dari ayat yang pertama. Yakobus 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai cobaan. Yakobus 1 ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus 1 ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus 1 ayat yang ke-6. Hendaklah ia meminta dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus 1 ayat yang ke-19. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah ia cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan jangan lambat untuk marah. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat yang ke-27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yakobus 2 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Yakobus 2 ayat yang ke-14. Apa gunanya
saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus 3 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Yakobus 3 ayat yang kelima. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Yakobus 3 ayat yang ke-8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Yakobus 3 ayatnya yang ke-10. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi. Yakobus 3 ayat yang ke-11. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Yakobus 4 ayatnya yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukan datang dari awal hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Yakobus 4 ayatnya yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yakobus 4 ayat yang ke-10. Hendaklah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikan kamu. Yakobus 4 ayat yang ke-13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau esok kami akan berangkat ke kota dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Yakobus 4 ayat yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayatnya yang ke-17. Jadi jika orang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yakobus 5 ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudaraku, bersabarlah sampai
pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan musim semi. Yakobus 5 ayat yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yakobus 5 ayat yang ke-13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Yakobus 5 ayat yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Renungan malam ini kita ambil dari ayat yang telah kita baca di atas dari kitab Yakobus. Malam ini mari kita merenungkan pentingnya iman yang hidup dan ketekunan dalam menghadapi berbagai cobaan. Seperti yang diajarkan dalam kitab Yakobus. Dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai ke 4, kita diajak untuk menganggap kebahagiaan ketika kita menghadapi pencobaan. Mungkin terdengar aneh, tetapi melalui pencobaan iman kita diuji dan menghasilkan ketekunan. Ketekunan ini akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih matang dan sempurna. Namun ketekunan itu tidak datang dengan mudah. Kita seringkali tergoda untuk menyerah, untuk merasa bahwa hidup ini terlalu berat. Tetapi Yakobus 1 ayat yang ke-5 mengingatkan kita bahwa jika kita kekurangan hikmat, kita harus meminta kepada Allah yang memberi dengan murah hati. Dalam perjalanan iman kita, Allah siap memberikan hikmat yang kita butuhkan untuk terus bertahan. Lebih lanjut lagi, Yakobus mengingatkan kita tentang bahaya lidah yang tak terkendali. Dalam Yakobus 3 ayat yang ke-5 sampai ke-10. Betapa sering kita terluka oleh kata-kata yang diucapkan tanpa pikir panjang. Lidah kita meskipun kecil bisa menimbulkan api yang besar, menghanguskan hubungan dan damai di sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus terus berusaha mengendalikan kata-kata kita, berbicara dengan hikmat dan kasih, dan menjauhi kutuk yang bisa menyakiti orang lain. Yakobus juga menekankan pentingnya kesabaran dalam menantikan kedatangan Tuhan. Dalam kitab Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Hidup ini sering kali penuh dengan tantangan dan penantian yang terasa lama. Tetapi seperti petani yang menantikan hasil panen dengan sabar, kita juga harus bersabar dan meneguhkan hati, percaya bahwa Tuhan akan datang pada waktu yang tepat. Akhir kata, kita diingatkan untuk saling mendoakan. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Doa orang benar memiliki kuasa yang besar. Ketika kita menghadapi kesulitan, marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa. Begitu juga ketika kita mendengar tentang saudara atau sahabat yang sedang dalam kesulitan, jangan ragu untuk berdoa bagi mereka. Dalam doa, dalam kebersamaan kita bisa menemukan kekuatan dan penghiburan. Mungkin itu renungan dari kitab Yakobus untuk malam ini. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, malam ini kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan kami. Ajari kami untuk bersabar dalam pencobaan, untuk mengendalikan lidah kami, dan untuk saling mendoakan. Berikan kami hikmat-Mu agar kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan teguhkan hati kami dalam menantikan kedatangan-Mu. Haleluya, amin.
Semoga renungan ini memberikan penghiburan dan penguatan dalam perjalanan iman saudara dan saya. Shalom, selamat malam.